Indonesia bergabung dengan 23 negara, kecam serangan Israel ke Iran. 4 tentara Israel terluka dalam kontak senjata dengan pejuang Gaza di Rafah. Indonesia bergabung dengan 23 negara dalam pernyataan bersama yang mengecam keras serangan Israel terhadap Iran. Indonesia bergabung dengan 23 negara dalam pernyataan bersama yang mengecam keras serangan Israel terhadap Iran yang telah terjadi sejak 13 Juni 2025. Pernyataan yang diinisiasi oleh Mesir ini menandai solidaritas regional yang kuat di tengah eskalasi konflik Timur Tengah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Koalisi 24 negara itu terdiri dari Indonesia, Malaysia, Pakistan, Turki, Arab Saudi, UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman, Mesir, Jordan, Irak, Libya, Sudan, dan Somalia. Selain itu ada Aljazair, Djibouti, Komoro, Mauritania, dan Brunei Darussalam. Dalam pernyataan yang dibuat pada 7 Desember 2025 dan dirilis secara online, termasuk di laman Kemlu RI, mereka sepakat menolak kategoris agresi militer Israel yang dinilai melanggar hukum internasional. Pernyataan ini mendesak pembentukan zona bebas senjata nuklir dan senjata pemusnah massal di Timur Tengah. Usulan ini berlaku untuk semua negara di kawasan tanpa terkecuali, sejalan dengan resolusi internasional yang relevan. Koalisi 24 negara juga menekankan urgensi semua negara Timur Tengah bergabung dengan perjanjian non-proliferasi nuklir, menunjukkan kekhawatiran serius terhadap potensi perlumbaan senjata nuklir di kawasan. Pernyataan tersebut menggarisbawahi pentingnya tidak menargetkan fasilitas nuklir yang berada di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter internasional, termasuk Konvensi Jenewa 1949. Hal ini menjadi relevan mengingat Israel telah menyerang beberapa fasilitas Iran yang terkait dengan program nuklir sipilnya, menimbulkan kekhawatiran internasional akan konsekuensi radiologis. Negara-negara penandatangan menegaskan bahwa diplomasi, dialog, dan penerapan prinsip-prinsip bertetangga baik sesuai hukum internasional dan piagam PBB tetap menjadi satu-satunya jalan yang layak untuk menyelesaikan krisis di kawasan. Mereka menekankan bahwa cara-cara militer tidak dapat membawa resolusi yang berkelanjutan terhadap krisis yang sedang berlangsung, sambil mendesak kembalinya jalur negosiasi sebagai satu-satunya cara untuk mencapai kesepakatan berkelanjutan mengenai program nuklir Iran. Koalisi mengungkapkan keprihatinan besar terhadap eskalasi berbahaya ini, yang mengancam akan berdampak serius pada perdamaian dan stabilitas seluruh kawasan. Mereka mendesak penghentian segera permusuhan Israel terhadap Iran dan upaya deeskalasi untuk mencapai gencatan senjata komprehensif. Langkah diplomatik ini menunjukkan upaya negara-negara Muslim dan Arab untuk mencari solusi damai di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar dunia. 4 tentara Israel terluka dalam kontak senjata dengan pejuang Gaza di Rafah. Militer Israel mengumumkan bahwa 4 tentara dari Brigade Golani mengalami luka dengan tingkat keparahan berbeda dalam bentrokan bersenjata dengan pejuang Palestina di Rafah, selatan jalur Gaza. Menurut pernyataan militer, bentrokan terjadi ketika sekelompok pejuang keluar dari sebuah terowongan di timur Rafah dan terlibat kontak senjata langsung dengan pasukan Brigade Golani serta Divisi Gaza. Sebelumnya Channel 14 Israel melaporkan adanya baku tembak intens antara pasukan pendudukan dengan pejuang Palestina di wilayah tersebut. Radio militer Israel juga mengutip sumber yang menyebut bahwa 2 pejuang gugur di tangan tentara Israel, sementara seorang lainnya sempat memasang bahan peledak pada kendaraan berlapis ajaib, kemudian kembali masuk ke terowongan. Laporan itu menambahkan bahwa 3 pejuang yang keluar dari terowongan menembakkan rudal anti-tank ke arah pasukan Israel. Di lapangan, koresponden Al Jazeera menyaksikan helikopter militer Israel mendarat di timur Rafah. Sumber keamanan Israel yang dikutip laman Walla menyebut bahwa sebuah unit militer terkena tembakan rudal anti-tank dalam insiden tersebut. Dalam beberapa pekan terakhir, Israel mengklaim telah menuntaskan pengepungan terhadap sejumlah anggota perlawanan di kawasan itu. Namun perkembangan terbaru di Rafah menunjukkan bahwa kemampuan pejuang Palestina untuk melakukan serangan balik dari jaringan terowongan masih jauh dari padam.